Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Idayati, guru seni SMP Negeri 1 Kalianget. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat batik tulis dengan media kain sepanjang 3 meter. Batik yang akan saya buat kali ini tetap pada tema yang sama, namun dengan modifikasi yang sudah saya lakukan, yaitu tema Marongki oleh Olang. Seperti apa nanti hasil batik Marongki oleh Olang yang akan saya buat? Kita simak tutorial selengkapnya. Namun, jangan lupa sepanjang saya memberikan tutorial, simak juga ya tentang informasi seputar batik Indonesia. Yang pertama, kita siapkan bahan dan alat apa yang akan digunakan selama proses pembuatan tutorial batik Marongki oleh Olang. Yang pertama, kita siapkan kain mori sepanjang 3 meter. Yang kedua, kita siapkan desain gambarnya di atas kertas seperti ini. Saya buat desain satu persatu karena saya tidak membuat desain secara global mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi ini untuk memudahkan saja. Setelah saya buat desain gambar satu persatu yang nanti akan saya aplikasikan di atas kain, maka saya membuat cetakan seperti ini. Cetakan, nanti saat menggambar di atas kain saya tinggal nempel kemudian menjiplak seperti yang saya berikan pada tutorial pada pembuatan batik sebelumnya, tetap memakai proses jiplakan. Selanjutnya bahan yang harus disiapkan ada lilin atau malam, kemudian pewarna batik. Di sini saya memakai naptol, jenis naptol karena sangat mudah dengan teknik celup saja. Jadi ada berbagai macam warna. Kemudian throw ini untuk membersihkan kain sebelum dicelup. Ini fungsinya seperti sabun cuci. Yang berikutnya ada soda. Nih, ada soda abu untuk memudahkan proses pelorotan. Artinya nanti lilin yang menempel di kain itu akan cepat meleleh saat dididihkan di air panas. Yang berikutnya adalah alatnya. Alatnya apa saja? Yang pasti ada kompor, ada wajan, dan ada canting tradisional. Di sini saya memakai 2 bantuan canting. Selain canting tradisional, saya juga memanfaatkan canting elektrik dengan bantuan listrik. Alat yang berikutnya ada hand glove atau sarung tangan. Ini membantu keamanan tangan saat melakukan proses pencelupan nanti. Berikutnya ada gawangan. Gawangan ini berfungsi saat saya melakukan pewarnaan. Nah, itu tadi selengkapnya. Oh iya, jangan lupa siapkan juga ada kuas ini untuk melakukan proses pewarnaan. Bagaimana langkah-langkah membatik berikutnya? Setelah kita ketahui bahan dan alatnya, kita akan praktekkan bersama. Tahap pertama adalah menggambar desain batik di atas kain mori dengan menggunakan jiplakan gambar agar lebih mudah dan lebih cepat. Silakan disimak ya bagaimana cara menggambarnya. Nah, sekarang waktunya kita mengenal arti kata batik. Batik berasal dari kata amba dan titik. Amba artinya menulis, titik. Jadi awal mula batik diciptakan adalah dengan cara menulis titik di atas kain. Menurut sejarah, batik awal mula hanyalah dipakai oleh keluarga bangsawan yang berada di lingkungan kerajaan. Para pelayan kerajaan yang sudah mahir membuat batik
akhirnya mengembangkan sendiri di rumahnya untuk dipakai oleh keluarganya sendiri. Seiring berjalannya waktu, lambat laun batik akhirnya menyebar ke seluruh wilayah kerajaan dan bukan hanya dipakai oleh bangsawan saja. Sejak saat itu akhirnya batik sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, yaitu negara Indonesia. Bagaimana? Sudah jelaskan tentang kata batik? Kali ini kita sudah masuk proses pencantingan setelah tahap menggambar di atas kain mori sudah selesai. Untuk proses pencantingan dengan tulis gambar, kita menggunakan canting elektrik. Ini ada tombol on off-nya. Kita nyalakan tombol on-nya sehingga ada lampu indikator. Kita tunggu cantingnya sampai panas, siapkan lilin yang sudah dipotong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam canting. Kita tunggu sampai meleleh. Nih, perhatikan ini malamnya sudah masuk ke dalam canting elektriknya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi menggunakan kompor untuk proses penulisan. Sekarang kita bahas tentang teknik membuat batik. Ada bermacam-macam teknik membuat batik. Yang pertama yaitu batik tulis dengan menggunakan canting. Dan kemudian dilakukan proses pencelupan. Teknik yang kedua yaitu batik tulis dengan cara dicolet atau dilukis tanpa melalui proses pencelupan, tetapi dengan cara melukis menggunakan kuas. Seiring berjalannya tahun dan teknologi yang semakin canggih, akhirnya muncullah batik printing yang menggunakan mesin. Ada lagi cara membuat batik yang lebih mudah dengan menggunakan alat cap dengan cara menstempel di atas kain. Akhirnya batik ini disebut batik cap. Bagaimana? Sudah paham kan dengan macam-macam membuat batik dengan berbagai cara? Sekarang kita bahas tentang pewarna batik. Ada dua macam pewarna batik. Ada yang alami dan ada yang berasal dari bahan kimia. Pewarna alami biasanya diambil dari bahan-bahan alam yang bisa menghasilkan warna. Contoh, warna kuning diambil dari kunyit. Warna merah bisa berasal dari daun jati dan sebagainya. Pewarna yang berasal dari bahan kimia, contohnya ada naptol, remasol, nitrit, dan asid. Proses pencantingan selesai, itu saya lakukan selama 2 hari untuk 3 meter kain ini. Sampailah kita pada tahap pewarnaan. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi topik tentang batik Indonesia tentang warna, pewarna yang saya gunakan kali ini adalah pewarna kimia. Ada 2 jenis pewarna yang saya gunakan, yaitu ada naptol. Ini jenis pewarna naptol. Naptol dan garam ini memakai air panas untuk yang naptol. Jadi saat mencampur naptol harus diaduk dengan air panas, sementara untuk garamnya dengan air dingin saja, sehingga akan ada 2 tahap pewarnaan, naptol dan garam. Jadi naptol dulu dioleskan baru garam.
Pewarna yang kedua, di sini saya menggunakan Sol, yaitu ini beda. Sol dengan pewarnanya nanti dicampur dengan air panas, diaduk menjadi 1 gelas seperti ini, hanya dicampur. Setelah itu untuk menguatkan Sol, maka kita buat larutan air keras yang dicampur dengan air. Jadi ada 2 tahap. Seperti apa bentuk penerapannya? Mari kita ikuti yang menggunakan pewarna Sol. Ini daun akan saya beri warna hijau dengan pewarna Sol. Mari kita ikuti seperti apa caranya. Jadi kita aplikasikan langsung ke daunnya. Setelah diaplikasikan ke bagian yang akan kita warnai, kita tunggu sampai kering untuk penggunaan warna Sol. Setelah kering baru kita beri cairan air keras. Kita cari ya yang pewarnaan Sol. Ini contohnya. Ini Sol setelah kering baru kita oleskan air keras. Maka nanti warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, begini untuk penggunaan warna Sol. Kita lanjutkan ya sampai selesai. Proses pewarnaan selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengeblokan gambar ragam hias yang sudah ditutup dengan warna. Seperti apa cara mengeblok gambar yang sudah diwarnai? Kita siapkan lilin yang sudah dipanaskan. Kita ambil kuas, lalu kita aplikasikan di atas gambar ragam hias. Yang sepanjang 3 meter sudah diblok semua gambar ragam hiasnya dengan lilin. Inilah hasilnya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pencelupan untuk warna dasar kain. Kita ikuti yuk langkah selanjutnya. Tahap pencelupan. Siapkan tro, masukkan ke dalam 5 liter air dingin yang berfungsi sebagai sabun cuci, yaitu untuk menghilangkan bahan kimia yang menempel di kain mori. Aduk sebentar dan diamkan. Inilah yang disebut naptol. Sedangkan bagian yang warna lebih kuning ini yang disebut dengan garam. Didihkan air panas untuk melarutkan naptol. Masukkan ke ember ya, lalu tuang air panas dan aduk-aduk sebentar sampai merata. Selanjutnya kita masukkan garam naptol ke dalam ember dengan air dingin. Kita aduk sebentar sampai merata. Tambahkan air sampai 5 liter untuk naptol dan garamnya ya. Setelah dari tro, masukkan kain batik ke dalam naptol. Pelan-pelan ya agar warnanya merata. Setelah diaduk beberapa menit, kita masukkan ke ember yang berisi garam naptol. Kita aduk sampai merata warnanya. Nah, sekarang kita masuk tahap pelorotan. Didihkan air panas sebanyak 5 liter. Masukkan soda abu sebanyak 7 sendok. Kain batik yang sudah dicelup kita lorotkan ke dalam air panas agar lilinnya segera meleleh dan batik kita sudah siap.
Selanjutnya bilas kain batik dengan air dingin ya. Ini hasil akhir pembuatan batik Marongki oleh Olang dengan menggunakan pewarna naptol. Sebetulnya warna dasar kain ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya pinginnya itu sebetulnya warna merah karena terjadi kekeliruan pada pihak penjual yang memberikan warna, akhirnya jadilah warna ini. Tapi tidak apalah, semoga hasil karya saya ini menjadi inspirasi sebagai batik Madura dengan membawa ciri khas Marongki. Ada beberapa batik lainnya yang sudah saya buat dengan menggunakan pewarna Remasol. Mari kita simak seperti apa batik dengan menggunakan pewarna Remasol dengan warna dasar hitam. Ini batiknya dengan tema pohon bambu. Nih, cantik kan? Ini terinspirasi dari yin dan yang. Ini yang mendesain gambarnya kebetulan teman saya. Yang berikutnya sebagai modifikasi antara batik ekoprint dengan batik lukis, tetap menggunakan warna Remasol. Jadilah batik seperti ini. Nah, siapa yang berminat boleh ya hubungi Bu Ida. Nanti Ibu Ida bisa berbagi bagaimana cara membuatnya. Semoga dari apa yang saya share kali ini dalam bentuk video tutorial, mudah-mudahan semakin banyak rekan-rekan muda dari pihak sekolah maupun siapa saja bisa mencintai batik sebagai karya tekstil Indonesia asli. Kurang lebihnya saya meminta maaf, mudah-mudahan pada berbagi praktik baik ini bisa menginspirasi, setidaknya kita sudah mencoba, apapun hasilnya wajib kita syukuri. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.